Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Dapur Nay. Semoga hari ini dan selamanya semua penonton Dapur Nay diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di kesempatan kali ini, Dapur Nay mau buat bolu pandan super ekonomis. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama kita lelehkan dulu 150 gram margarin setara dengan 10 sendok makan. Setelah sekitar 80% margarinnya meleleh, kemudian angkat. Lanjut aduk-aduk sampai margarinnya benar-benar meleleh. Setelah margarinnya meleleh, lalu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 5 butir telur suhu ruang, 180 gram gula pasir setara dengan 13 sendok makan, 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet, 1 sendok teh vanili bubuk, seperempat sendok teh garam, lalu mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak. Setelah sekitar 10 menit di mixer menggunakan kecepatan paling tinggi, ini sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Selanjutnya masukkan 180 gram tepung terigu protein sedang setara dengan 18 sendok makan, setengah sendok teh baking powder, lalu kita ayak untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Lalu aduk-aduk dulu seperti ini supaya pada saat di mixer tepungnya tidak berhamburan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1 saset kental manis putih setara dengan 38 gram atau 3 sendok makan. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur seperti ini, masukkan 1 saset santan instan setara dengan 65 ml, lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur seperti ini, ambil 1 sendok makan adonan. Ini nanti kita jadikan untuk adonan motif. Setelah itu masukkan margarin yang sudah kita lelehkan, dan ini margarinnya sudah dalam keadaan suhu ruang. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan setengah sendok teh pasta pandan supaya warnanya lebih cantik. Tambahkan pewarna makanan warna hijau secukupnya, ini opsional. Lalu mixer menggunakan kecepatan paling rendah sampai tercampur saja. Untuk memastikan adonannya tercampur dengan rata, lanjut aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik sampai tercampur dengan rata. Saat mengaduk seperti ini, pastikan semua bahan tercampur dengan rata, karena kalau ada cairan yang mengendap di dasar adonan, bolunya bisa jadi bantat. Setelah tercampur rata, sisihkan sebentar. Selanjutnya untuk adonan motif, tambahkan sedikit pasta coklat atau pewarna coklat, lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah itu sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang, lalu olesi dengan Carlo. Carlo terdiri dari 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Loyang yang saya gunakan ukuran 24 x 7 cm ya teman-teman. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang. Lalu ratakan adonan menggunakan sumpit atau tusuk sate. Kemudian hentak-hentakan beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalam adonan keluar. Lalu beri motif sesuai selera. Setelah selesai diberi motif seperti ini, lalu ini siap kita panggang. Dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit. Dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Kemudian panggang di suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah selama 50 menit sampai matang. Dan sesuaikan dengan oven masing-masing.
Setelah sekitar 50 menit dipanggang, ini bolu pandanya sudah matang. Untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk. Apabila tidak ada adonan yang lengket berarti sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Selanjutnya langsung keluarkan bolu dari loyang. Nah, ini dia bolu pandan super ekonomisnya sudah jadi. Setelah bolunya sudah dingin, kemudian potong-potong sesuai selera. Bolu pandan ini bahan-bahannya sangat ekonomis, hasilnya super duper empuk, super duper lembut, moist banget, sama sekali tidak seret di tenggorokan, manisnya pas, gurih, ini enak banget dan wajib dicoba ya teman-teman, harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Nay. Terima kasih.